Assalamualaikum sahabat-sahabat semuanya. Hari ini, saya akan bercerita tentang seorang istri yang telah menjalani 13 tahun pernikahan dengan suami yang tak banyak bicara, tapi selalu hadir dengan cara yang tak terduga. Kisah tentang kesetiaan, pengorbanan, dan doa yang tak pernah putus meski waktu terus berjalan. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Saya doakan semoga yang like dan subscribe, rumah tangganya selalu harmonis serta selalu diberikan kelancaran rezeki. Amin. Sudah 13 tahun berlalu sejak Ria menerima pinangan Ari, pria sederhana yang waktu itu berusia 4 tahun lebih tua darinya. Saat banyak wanita seusianya menginginkan cinta yang berapi-api, Ria justru merasa tenang dengan Ari yang pendiam dan tidak banyak bicara. Cinta mereka bukan cinta yang meledak-ledak, bukan pula yang penuh kejutan. Tapi dari awal, ada sesuatu dalam diri Ari yang membuat Ria merasa aman. Mereka tinggal di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, lingkungan yang tenang dan penuh sapaan hangat tetangga. Ari bukan tipe pria yang suka keluyuran atau nongkrong lama di luar. Paling-paling, jika ada hajatan tetangga atau undangan tahlilan malam Jumat, barulah ia keluar sebentar. Sisanya, hidupnya hanya di sekitar rumah, masjid, dan pekerjaannya yang dijalani tanpa banyak keluhan. Bagi Ria, hal sederhana seperti itu justru sangat berarti. Di malam hari, sebelum tidur, Ari selalu mengusap lembut kepala atau punggungnya. Tidak pernah absen. Sentuhan itu bukan hanya membuat tubuhnya relaks, tapi juga menenangkan hatinya. Rasanya seperti anak kecil yang dilindungi sepenuhnya oleh ayahnya sendiri. Tanpa kata-kata manis, tanpa janji berlebihan, hanya lewat perbuatan yang konsisten dari hari ke hari. Ria sering merenung diam-diam saat Ari sudah tertidur. Dalam hening malam, ia menyadari bahwa sosok seperti Ari mungkin hanya sekali seumur hidup datangnya. Dan ia, alhamdulillah, telah Allah beri kesempatan untuk memilikinya. Ia tahu betul, di luar sana banyak wanita yang masih mencari, menanti, atau bahkan lelah berharap. Tapi ia sudah tenang, sudah cukup, sudah bahagia, bahkan ketika dunia luar tak melihatnya sebagai cerita besar. Ia tak sedang mengejar yang sempurna, karena baginya, Ari sudah lebih dari itu. Pagi hari di rumah Ria selalu dimulai dengan aroma kopi hangat dan suara sendok yang bersentuhan dengan gelas. Ari, meski jarang bicara banyak, selalu memastikan Ria sarapan dulu sebelum beraktivitas. Ia bukan pria romantis seperti dalam sinetron, tapi tindakannya sederhana dan mengena. Ketika Ria sakit kepala, Ari tak langsung panik, tapi diam-diam menyeduhkan teh hangat dan menaruhnya di meja. Ketika hujan turun dan jemuran belum diangkat, ia akan lari ke belakang rumah tanpa diminta, mengamankan cucian satu persatu. Di mata Ria, semua itu adalah bentuk cinta yang nyata, cinta yang tak butuh kata-kata. Waktu berjalan, usia pernikahan mereka makin dewasa, tapi sikap Ari tak pernah berubah. Ia tetap laki-laki yang pulang sebelum maghrib, jarang nongkrong, dan lebih suka duduk bersama Ria sambil mendengarkan radio atau berita di televisi. Kadang, mereka berbicara soal hal-hal remeh, seperti harga cabai atau kondisi jalan rusak di gang depan. Tapi semua percakapan itu terasa hangat, karena dibalut kebersamaan yang tak dibuat-buat. Tetangga mereka, Bu Santi, pernah bilang bahwa Ria sangat beruntung. Tak semua istri bisa merasakan rumah tangga yang setenang itu. Banyak wanita yang tampaknya bahagia di luar, tapi di dalam rumahnya menyimpan luka. Sedangkan Ria, meskipun tak pernah membanggakan suaminya pada siapa-siapa, justru tampak selalu bersinar setiap hari. Satu hal yang Ria paling ingat dari Ari adalah kebiasaan sebelum tidur. Setiap malam, tanpa pernah ia minta, Ari akan mengelus kepalanya perlahan. Kadang-kadang hanya sebentar, kadang sampai ia tertidur. Ria pernah bertanya mengapa Ari melakukannya setiap malam. Tapi Ari hanya tersenyum, lalu menjawab pelan, "Biar kamu nyenyak tidurnya." Jawaban itu membuat Ria diam cukup lama malam itu. Ia tahu, ia tidak hanya sedang tidur di samping suami, tapi sedang hidup bersama seseorang yang menjadikannya rumah. Ada masa di mana banyak hal menggoda Ria untuk membandingkan.
melihat pasangan lain liburan keluar kota, mendengar cerita teman-teman lama tentang suami mereka yang sering memberi hadiah mahal, atau membaca postingan tentang romantisme ala drama Korea. Namun, setiap kali Ria mulai tergerak untuk merasa kurang, pikirannya kembali pada satu hal, pelukan hangat Ari di malam hari. Ia tidak butuh bunga mawar di hari ulang tahun. Ia tidak menanti kejutan makan malam di restoran mewah. Karena bagi Ria, melihat Ari pulang dengan wajah lelah tapi tetap menyapa lembut saja sudah cukup mengisi hatinya. Di suatu sore, saat hujan turun perlahan dan lampu rumah mulai dinyalakan satu persatu, Ria duduk di teras mengenang awal pertemuannya dengan Ari. Dulu, ia adalah perempuan muda yang sudah lelah dengan luka. Ada banyak rasa takut di dalam dirinya, terutama takut mengulang kegagalan dan rasa kecewa. Tapi saat itu Ari datang bukan dengan janji, melainkan dengan sikap tenang dan sabar. Ia tak pernah mendesak, tak pernah menuntut. Ia hanya hadir dan konsisten. Dari situlah cinta itu tumbuh. Bukan dari tatapan mata yang membakar, tapi dari perhatian kecil yang tak pernah surut. Bukan dari kata cinta yang diumbar setiap hari, tapi dari tindakan-tindakan sederhana yang tak pernah gagal menyentuh. Ria sadar, pria seperti Ari tak banyak di dunia ini. Dan dia tidak akan pernah bisa mencarinya di tempat lain. Karena apa yang ia rasakan bersama Ari bukan sekadar rasa cinta, tapi ketenangan, dan itu jauh lebih langka. Saat teman-teman Ria bertanya mengapa ia tidak pernah keluar rumah terlalu sering, atau kenapa ia jarang ikut arisan dan kegiatan kumpul-kumpul, Ria hanya menjawab dengan senyum, "Aku lebih tenang di rumah." Mereka tidak tahu, rumah itu bukan sekadar bangunan, tapi tempat di mana Ari berada. Ria tahu betul bahwa Ari bukan tipe pria yang pandai merangkai kata. Ia tak pernah mengatakan "aku sayang kamu" atau "kamu segalanya bagiku." Tapi Ari menunjukkan cintanya dengan caranya sendiri, lewat kerja keras yang tenang, lewat kehadiran yang setia, dan lewat kepedulian yang tak pernah luntur meski waktu terus berjalan. Suatu malam, Ria sempat jatuh sakit. Demam tinggi disertai pusing membuat tubuhnya lemah, bahkan untuk sekadar bangun dari tempat tidur. Ia masih ingat bagaimana Ari yang biasanya canggung di dapur, malam itu dengan sabar membuatkan bubur instan dan menyuapinya perlahan. Tangannya gemetar, tapi matanya penuh tekad. Ia tidak terbiasa, tapi ia mencoba. Ketika Ria menggigil kedinginan, Ari menyelimuti tubuhnya dengan selimut tebal dan duduk di samping ranjang sambil mengipasi pelan. Ia tak berbicara banyak, hanya sesekali menyeka keringat dari kening Ria. Dan malam itu, Ria tertidur dengan tenang, merasa benar-benar dilindungi. Ari tak pernah mengungkit apa yang ia lakukan malam itu. Esok harinya, ia kembali bekerja seperti biasa. Diam-diam menyiapkan sepatu, menyisir rambut, lalu pamit dengan satu kalimat pendek, "Aku berangkat dulu." Tapi bagi Ria, malam itu membekas lebih dalam daripada perayaan hari jadi pernikahan manapun. Karena di saat tubuhnya melemah, cinta Ari justru terlihat paling kuat. Ria sering termenung, memikirkan bagaimana Allah begitu baik mengirimkan Ari ke hidupnya. Sosok yang tak sempurna di mata dunia, tapi begitu utuh di matanya sendiri. Ia bukan pria yang akan membuat iri wanita lain. Tapi bagi Ria, Ari adalah satu-satunya alasan ia merasa hidupnya utuh. Di banyak titik lelah dan khawatir, Ari selalu hadir sebagai tempat bersandar. Tak banyak bicara, tapi selalu tahu kapan harus menggenggam tangan Ria, kapan harus memeluk, dan kapan harus cukup duduk diam di sampingnya. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik dan kota masih sepi, Ria punya kebiasaan yang tak pernah ia tinggalkan. Duduk di pojok ruang tamu dengan mukena yang sudah mulai usang, ia mengangkat kedua tangannya, mengucap syukur dalam diam, sambil membisikkan satu nama dalam setiap doanya. Ari. Ia tak pernah meminta harta berlimpah, rumah besar, atau kehidupan yang glamor. Doanya selalu sederhana, agar Ari sehat, agar langkahnya dimudahkan, agar hati mereka tetap dijaga dalam satu ikatan yang tak goyah meski diterpa waktu. Kadang air matanya menetes tanpa suara, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang begitu dalam hingga tak sanggup ditahan. Ria tahu,
Di luar sana banyak istri yang diuji dengan pengkhianatan, ketidakhadiran, atau kekerasan. Tapi Allah begitu sayang padanya. Diberinya suami yang mungkin tampak biasa di mata dunia, namun luar biasa di hadapan hatinya. Ada satu malam yang paling Ria kenang sepanjang hidupnya. Malam itu, setelah sholat Isya, Ari duduk di samping Ria di ruang keluarga. Tak ada televisi, tak ada suara gaduh. Hanya mereka berdua dan suara jam dinding yang berdetak pelan. "Aku nggak sempurna, Ri," kata Ari dengan suara lirih. "Tapi aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Kalau ada hidup lain setelah ini, aku tetap mau jadi suami kamu." Ria hanya menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tak ada kata balasan, karena kalimat itu terlalu dalam untuk dibalas dengan ucapan. Ia hanya menggenggam tangan Ari erat, seolah ingin menyampaikan bahwa ia juga merasa hal yang sama. Di usia pernikahan mereka yang ke-13 tahun, Ria tak pernah merasa jenuh. Justru semakin kesini, hatinya makin penuh. Setiap malam, sebelum tidur, Ari tetap mengelus kepalanya. Terkadang punggung, terkadang lengan. Dan Ria, seperti anak kecil, merasa tenang dan terlindungi. Baginya, itu bukan sekadar kebiasaan, tapi bahasa cinta paling tulus yang pernah ia terima. Ria dan Ari menjalani hari-hari mereka tanpa gemerlap kemewahan atau hiasan hidup yang mewah. Tapi di rumah kecil mereka, setiap sudut terasa hangat dan penuh cinta. Tak pernah ada suara pertengkaran atau kata-kata kasar yang melukai hati. Ria sering mengatakan, kebahagiaan sejati bukan tentang apa yang terlihat orang lain, tapi apa yang dirasakan di dalam hati. Baginya, hidup dengan Ari adalah anugerah yang tak ternilai. Mungkin bagi banyak orang, Ari terlihat biasa saja. Tapi bagi Ria, ia adalah sosok paling sempurna. Setiap pagi, Ari bangun lebih awal untuk menyiapkan secangkir kopi dan menghidangkannya ke meja makan. Ia tidak harus melakukannya, tapi itu adalah bentuk kasih sayangnya yang sederhana. Ria selalu tersenyum menerima perhatian kecil itu. Karena baginya, cinta bukan soal kemewahan, tapi perhatian yang tulus. Kadang mereka duduk berdua di teras sambil menikmati udara sore. Ari akan bercerita tentang kerjanya, tentang rencana kecil yang ingin mereka lakukan bersama. Ria mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa bahwa setiap kata yang keluar dari mulut Ari adalah hadiah yang sangat berharga. Mereka saling menguatkan saat salah satu merasa lelah atau putus asa. Dan di setiap pelukan hangat yang mereka bagi, ada janji tanpa kata bahwa mereka akan selalu bersama, melewati segala ujian dan rintangan. Ria menyadari, bahagia itu bukanlah sesuatu yang harus dikejar jauh-jauh. Bahagia itu bisa ditemukan dalam kehadiran seseorang yang mau menerima dan mencintai kita apa adanya. Dan ia beruntung, karena telah menemukannya di sosok Ari. Hari-hari yang telah mereka lewati bukan tanpa tantangan. Namun Ria dan Ari selalu memilih untuk menghadapi segala ujian bersama. Mereka tahu, cinta bukan hanya soal momen bahagia, tapi juga tentang kesabaran dan pengertian dalam kesulitan. Ria sering berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjalani rumah tangga ini dengan penuh rasa syukur. Ia percaya, selama hati mereka saling terikat dan niat mereka tulus, tak ada yang tak bisa mereka lalui. Ari pun tak pernah berhenti berusaha menjadi suami yang lebih baik. Ia sadar, cinta bukan hanya kata-kata, tapi juga tindakan yang konsisten. Meskipun kadang lelah dan penat, ia selalu menyempatkan waktu untuk menemani Ria, mendengarkan cerita harinya, dan memberinya rasa aman. Di malam-malam tenang, mereka duduk bersama, saling menguatkan lewat doa-doa yang dipanjatkan. Harapan mereka sama, agar rumah tangga ini selalu diberkahi dan dipenuhi kebahagiaan. Ria menutup matanya dengan rasa syukur yang mendalam. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih ada banyak hari yang harus mereka jalani bersama. Tapi ia yakin, dengan cinta yang telah mereka bangun, semua akan terasa lebih ringan. Ia memandang Ari yang sedang terlelap di sampingnya dan tersenyum kecil. Dalam hati, ia berbisik, "Terima kasih, Allah, telah menghadirkan sosok ini dalam hidupku."